Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Lemuel, Davin, dan juga saya, Vanes. Pertama, mengapa kernel dianggap sebagai jantung dari sistem operasi? Jawabannya adalah karena kernel adalah komponen utama dari sebuah sistem operasi. Kernel sendiri berfungsi sebagai penghubung antara software dan juga hardware. Kernel berfungsi untuk mengatur bagaimana CPU dijalankan, bagaimana komponen input dan outputnya dapat berjalan dengan benar, lalu bagaimana pembagian memorinya. Kernel dapat disebut sebagai jantung dari operasi karena tanpa kernel, sistem operasi tidak dapat berjalan. Yang kedua, identifikasi lapisan OS kami. Untuk yang A, versi kernel apa yang dijalankan oleh sistem Anda? Jawabannya untuk Windows saya, setelah saya menjalankan perintah sistem info find str OS name, kernel yang dijalankan oleh komputer saya adalah Windows NT 10.0.26.100. Kernel ini merupakan kernel hybrid yang digunakan pada Windows 11 Home Single Language. Karena Windows NT merupakan contoh dari jenis kernel hybrid. Untuk yang B, berapa banyak proses atau modul kernel yang dapat Anda identifikasi? Setelah saya menjalankan perintah task list find str system, saya mendapatkan data bahwa sistem PID-nya adalah 4 sebagai inti dari kernelnya. Lalu ada secure system dengan PID-nya 236. Ini menandakan bahwa sistem ini memiliki keamanan. Lalu yang ketiga, terdapat sistem idle process sebagai penanda bahwa CPU-nya ini sedang dijalankan. Lalu yang keempat adalah sistem settings.exe. Sistem settings.exe ini bukan sebuah proses atau modul dari kernel, karena sistem settings.exe ini merupakan tampilan settings dari Windows ini, sehingga apabila user ingin mengubah data-data Windows-nya, user tidak perlu membuka CMD atau PowerShell. Sudah ada tampilannya yang disediakan oleh sistem settings.exe ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kernel apa yang digunakan di laptop Anda. Nah, yang pertama, kita cara ngeceknya buka di terminal. Kemudian saya menggunakan MacBook, jadi kita bisa langsung cek aja dengan menggunakan dengan mengetik uname -a. Maka akan muncul Darwin dengan versi 21.6.0. Ini menandakan bahwa Mac saya itu masih menggunakan versi yang lama dari kernel sesuai sama OS-nya sendiri, yaitu Mac OS Mentoring. Tiga, buka Task Manager di Windows, lalu un- saya harus menjalankan beberapa aplikasi, yaitu 3 aplikasi yang digunakan oleh pengguna dan juga 3 proses yang dijalankan oleh sistem. Di sini saya menjalankan 3 aplikasi oleh pengguna. Yang pertama adalah Spotify.exe, lalu ada Microsoft Edge, dan yang ketiga ada Roblox. Di sini didapatkan data bahwa CPU yang digunakan oleh Spotify sekitar 8%, lalu oleh Microsoft Edge ada 5%, dan juga Roblox sekitar 17%. Lalu berikutnya adalah proses kernel atau sistemnya. Di sini kami, di sini saya screenshot bukti bahwa secure system, smss.exe, dan sistem sedang berjalan dan dijalankan oleh sistem. Lalu yang keempat, berdasarkan yang Anda amati, apakah OS Anda tampak lebih monolitik atau berbasis mikrokernel? Jawabannya adalah untuk Windows saya, eh, OS yang digunakan atau kernel yang saya gunakan adalah hybrid kernel, di mana menggabungkan kelebihan antara keduanya. Monolitik sendiri, kelebihannya adalah lebih cepat namun kurang aman, sedangkan mikrokernel lebih lambat namun lebih aman. Sehingga hybrid kernel ini menggabungkan kelebihan masing-masing, yaitu menggabungkan antara monolitik yang prosesnya lebih cepat dan juga mikrokernel yang lebih aman. Nah, untuk activity monitor ini kita bisa mengecek banyak ya, mulai dari kayak seperti yang di atas ini, ada CPU, memori, terus energi ini seperti baterai yang digunakan, disk ataupun network. Nah, kita lebih fokus di CPU-nya. Nah, kita akan mengasih tahu gimana cara ngeceknya, mulai dari aplikasi yang kita gunakan ataupun proses sistem ini sendiri. Contohnya aplikasi WhatsApp, itu kita juga bisa ngecek seperti ini. Nah, WhatsApp ini menggunakan, kita bisa ngecek menggunakan CPU berapa persen, waktunya berapa lama, kemudian GPU berapa persen, dan berapa lama juga. Ataupun misalnya Safari, aplikasi yang sering kita gunakan. Nah, kita juga dapat ngecek juga seperti yang di WhatsApp tadi. Nah, kalau misalkan untuk bukan aplikasi seperti proses sistem, kita juga dapat ngecek. Contoh proses sistem itu misalnya launcher, nah seperti ini. Kita juga bisa melihat dia melakukan apa sebagai berapa persen CPU dan GPU-nya. Contoh lagi eh, MDS mungkin. Nah, kita juga dapat melihat ini dan bisa kita lihat sendiri CPU berapa persen, waktunya, GPU dan waktunya juga. Pertanyaan pertama adalah untuk mencari sistem operasi dan versi dari laptop yang saya gunakan. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari dua hal itu. Yang pertama adalah kita Windows R dan membuka CMD di laptop kita. Nah, setelah CMD terbuka, kita paste komen ini, yaitu sistem info find string OS name. Nah, dengan komen ini setelah kita enter, nah, maka kita akan menemukan nama dari OS yang kita gunakan serta versinya ya.
Nah, di sini OS name-nya tertulis Microsoft Windows 11, menunjukkan bahwa berarti di laptop yang saya gunakan, OS yang digunakan adalah OS Windows 11. Dan juga untuk versionnya di sini tertulis 10.0.2600. Nah, ini menunjukkan 10 ini menunjukkan bahwa base kernel yang digunakan untuk Windows 11 ini adalah base yang sama yang digunakan dengan base kernel di Windows 10. Berarti base kernel dari Windows 10 masih digunakan sampai Windows 11 sekarang. Dan juga 2600 ini menunjukkan bahwa versi OS yang saya gunakan ini merupakan versi yang terakhir diupdate pada tahun 2024. 26100 ini merupakan build number ya, langsung dari Windows-nya sana. Untuk Mac OS-nya kita bisa langsung cek sendiri di sini dari ini about this Mac. Nah, kita menggunakan Mac OS Monterey versi 12.7.6. Nah, kita ini bisa melihat sendiri bahwa eh, cara dalam sendiri itu kayak sistem operasinya dari Mac OS Monterey ini sendiri. Yang B ditanyakan adalah tipe file system dan juga detail penyimpanannya. Nah, untuk mencarinya, pertama kita harus membuka file manager dan juga kita buka di PC. Nah, di sini ada C drive tinggal diklik kanan dan kita klik properties. Nah, di properties ini kita bisa melihat semuanya. Yang pertama, tipe file sistemnya di sini tertulis NTFS yang berarti sistem yang digunakan di laptop saya adalah NTFS. Dan juga untuk detail penyimpanannya di sini total kapasitasnya tertulis 912 GB, di mana yang sudah digunakan di sini ada 665 GB dan yang masih kosong itu ada 246 GB. Kemudian untuk tipe penyimpanan kita bisa cek dari sini di Continuity, kita bisa cek semua mulai dari kapasitas memori kita ada berapa, yang tersedia berapa, yang sudah kepakai berapa, terus tipenya seperti apa, terus connection apa, device seperti apa, kayak gitu. Poin ke-6 ini, pertanyaan pertama adalah mempertanyakan algoritma mana yang memberikan average waiting time terbaik. Nah, untuk mempermudah penjelasan saya, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah Excel untuk menjelaskan setiap algoritma dari kelima algoritma ini mana yang paling rendah average waiting time-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 proses, ada P1 sampai P5 dengan time yang berbeda-beda. Pertama, kita coba lihat kalau menggunakan algoritma FCFS. FCFS ini menggunakan sistem first in first out, jadi dia akan menjalankan proses berdasarkan urutan masuknya. Jadi dengan P1 sampai P5 ini berarti dengan algoritma FCFS maka akan dijalankan secara urut. Nah, jika kita menjalankan kelimanya dengan versi yang sama di atas, maka akan dihasilkan waiting time sebesar ini, dan juga jika kita rata-rata akan menghasilkan average waiting time 14 detik. Selanjutnya untuk SCN dan SRT, mungkin saya akan menjelaskannya menjadi satu karena keduanya hampir sama. SRT ini yang membedakan hanya SRT ini merupakan versi preemptif dari SCN. Preemptif sendiri itu adalah ketika eh, sedang menjalankan ketika sedang menjalankan satu proses dan tiba-tiba ada proses lain yang datang dengan burst time-nya lebih kecil, maka proses yang dijalankan sekarang ini akan dihentikan sementara untuk menjalankan proses yang baru datang ini yang burst time-nya lebih pendek. Nah, dengan metode seperti itu, maka SRT ini bisa menghindari konvei efek ya, sehingga waiting time-nya tidak akan terlalu tinggi. Untuk yang keempat di sini priority scheduling, di sini saya tidak bisa mensimulasikan karena tergantung dengan priority scheduling yang digunakan oleh tiap OS-nya. Saya tidak bisa memberikan simulasi, tapi secara umum ya, tetap SJN dan SRT ini bakal selalu lebih cepat dibandingkan priority scheduling. Terakhir, saya akan coba menjelaskan tentang round robin. Di sini round robin yang saya gunakan menggunakan quantum time-nya 4 detik. Jadi, round robin kan cara bekerjanya, dia akan menggunakan quantum time ini sebagai batas maksimal untuk menjalankan tiap proses. Jadi di sini misal P1, dia mempunyai per 10 detik. Jadi misalnya P1 dijalankan 4 detik, lalu berhenti menjalankan P2 selama 4 detik, P3 dijalankan selama 4 detik, P4 dijalankan selama 1 detik, karena pesertanya tidak sampai 4 detik, jadi 3 sisanya tidak dianggap, hanya digunakan quantum time-nya hanya digunakan 1 detik, kemudian lanjut ke P5, menjalankan 4 detik. Lalu akan kembali lagi ke P1, 4 detik lagi, ke P2, 1 detik karena hanya sisa 1 detik dari sebelumnya kuantum 4 detik. Lalu P3 akan jalan 3 detik, P4 sudah selesai, lalu P5 akan jalankan 4 detik lagi. Begitu seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau eh, dua algoritma yang menghasilkan average waiting time paling cepat itu adalah SJN dan SRT. Di sini pertanyaan B menanyakan algoritma mana yang menawarkan perlakuan paling adil untuk semua proses. Round robin ini adalah yang paling adil ya, karena dia menjalankan semuanya itu berdasarkan time slice atau kuantumnya dia. Jadi setiap proses pasti mendapatkan giliran, tidak seperti FCFS misalnya. Kalau FCFS kita lihat di sini, meskipun P4 di sini persennya cuma 1 detik, tapi dia tidak bisa dijalankan dulu karena dia harus menunggu persen dari P1 sampai P3 yang di sini akan membuat waiting time-nya sangat lama. Gitu. Sedangkan round robin di sini dia pasti akan menjalankan semua prosesnya selama kuantum yang sama. Sehingga semua proses dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijalankan. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Saya kira itu dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.